Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pembina dan pengurus PPTK Masa Keemasan Pergadana Kota Tegal, Ustadz Alif Syarifudin, Ustadz Jamal, ya, Pak Maskur, Ble Endang, ya. Yang saya hormati teman-teman dari DPD FKM Brebes dan teman-teman RRM, ya, yang sering bersama dengan saya, dan juga karena mereka lah saya berada di titik ini, ya, lewat jalan mereka. Terus yang saya hormati ibu-ibu warga RT 1 merangkap ibu-ibu MT Majelis Taklim Khairunisa Limbangan, ya, yang mungkin sudah ada yang kenal saya, ya, kemarin kita baru ngaji bareng, ya. Dan yang saya hormati ibu-ibu alumni PPTK Masa Keemasan, ya, yang pernah saya bimbing. Tentunya yang saya hormati Bu Ani dan Pak Wikanto beserta keluarga, ya, yang sudah seperti orang tua saya, ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Saya tidak banyak yang bisa saya bicarakan depan sini. Saya sering ngisi kajian, saya sering MC di mana-mana, saya sering ngaji di mana-mana. Tapi tidak tahu di hari ini saya grogi. Saya nggak bisa ngomong apa. Saya bingung mau bicara apa, ya. Karena saya tidak pernah terpikirkan akan tinggal di Brebes. Saya tidak pernah terpikirkan akan bisa berangkat di usia segini. Karena jujur, saya pernah berada pada tahap di mana ketika saya berada di usia 16 tahun atau 17 tahun, saya mengalami penyakit yang cukup parah, ya. Bahkan saya sudah berangan-angan kayaknya saya mati. Saya mengalami kelumpuhan setengah badan, tidak rasa apa-apa, ya, karena saya hobinya futsal. Jadi saya mengalami cedera yang cukup parah, sehingga saya tidak bisa berjalan setahun, ya. Cita-cita saya yang mau ke perguruan tinggi, mau dibiayain sama yayasan saya, semuanya pudar. Di usia muda, cita-cita saya pupus. Kaki saya yang saya bangga-banggakan dengan permainan bola saya, ya, yang saya anggap ini bisa menjadi hobi saya untuk di sela-sela kesibukan belajar, ternyata semuanya diambil oleh Allah. Pada saat itu saya mengutuk keadaan, betul-betul mengutuk, karena saya sudah direkomendasikan, sudah didaftarkan akan masuk ke Mahatali An-Nur. Kalau teman-teman pada tahu, ya, sebagian dari teman-teman pasti tahu. Saya sudah didaftarkan dan akan berangkat, akan tetapi saya lumpuh total. Betul-betul tidak bisa apa-apa. Pikiran saya sudah ini akhir daripada hidup saya mati, gitu, saya mati. Bahkan teman-teman saya menasihati saya, kamu masih muda, kamu masih bisa melakukan banyak aktivitas. Saya katakan kepada mereka, kalian tahu apa? Saya yang sakit, saya yang lumpuh. Kalian gak usah banyak bicara, gak usah, kalian tidak merasakan apa yang saya rasakan. Jadi saya betul-betul tidak ada gambaran masa depan. Saya sudah beranggapan ini sudah akhir daripada kehidupan saya. Sudahlah, bodo amat dengan perguruan tinggi itu, bodo amat dengan belajar. Tapi pada akhirnya saya tersadarkan ketika pada suatu hari saya berada di ranjang, masuk satu pasien seumuran dengan saya, sama persis umuran dengan saya, hanya terpaut berapa bulan, 3 bulan saja. Dia masuk, ranjangnya ditaruh di samping ranjang saya, dan saya memperhatikan seluruh tubuhnya penuh dengan selang, seluruh tubuhnya penuh dengan kabel. Yang gerak itu hanya pupil matanya, itu pun sudah tertutup, tinggal nafasnya yang tersengal-sengal. Saya tanya sama dokter yang mengantar pada saat itu, dia sakit apa? Umurnya berapa? Dia umurnya 17 tahun, sama kayak kamu. Dia sakit tumor otak yang sudah parah sekali, tinggal hitung hari kayaknya dia bakal mati. Pada saat itu saya tersadar, sakit yang saya rasa itu tidak sebanding dengan mereka yang mereka rasakan. Ternyata apa yang saya alami ini tidak seburuk yang mereka rasakan. Esok harinya saya diajak keliling oleh orang tua saya untuk melihat kondisi rumah sakit, di mana ada anak umur 3 tahun sakit jantung, ada anak umur SMP harus disedot cairan dari paru-parunya, ada anak yang SMP yang harus disedot cairan dari ususnya, dan lain sebagainya. Akhirnya saya terpukul. Saya beranggapan saya ini lumpuh, tapi otak saya masih aktif. Saya lumpuh, saya masih bisa baca Quran, kok saya nggak baca? Saya ini lumpuh, tapi saya masih bisa tertawa, saya masih bisa belajar loh dengan ini. Yang lumpuh kaki saya, bukan kepala saya. Sehingga saya teringat ada seorang Syekh Ahmad Yasir.
ya, seorang pembela di Palestina, bagaimana dengan kelumpuhannya dia bisa membangun pasukan yang luar biasa sampai hari ini. Sehingga saya terpukul sekali. Saya terpukul, betul-betul terpukul. Bodoh saya masih diberikan kesempatan, kenapa saya harus berhenti di sini? Mungkin inilah jalannya Allah. Dengan lumpuhnya itu saya tidak jadi ke Matali, saya jadinya ke Aki, dan saya bertemu dengan orang-orang hebat ini semuanya. Dan perlu diketahui, ketika saya selesai dari Akademi Al-Quran, saya sebenarnya ditempatkan di pondok. Tapi qadarullah, dari Brebes minta tugasan secepatnya, karena yang tugas itu pergi, ya. Saya sebenarnya sempat gerundel. Masa saya bukan di pondok sih? Masa saya harus ke tempat yang saya tidak tahu? Brebes itu tidak pernah dalam pikiran saya. Tapi ternyata sekali lagi Allah menampar saya berkali-kali. Allah pengen bilang, sebagus apapun rencanamu, semua sampah di hadapan kata Allah. Sebagus apapun yang kau rencanakan, maka yakinlah bahwa semuanya itu berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga sampai hari ini saya itu kayak belum percaya ketika ibu manggil, bulan 9 berangkat. Berangkat saya kayak, ya Allah, masih ada Pak Fatin yang lebih soleh daripada saya, masih ada Ustadz Uun yang lebih soleh, masih ada Ustadz Mundir yang lebih soleh, masih ada Pak Kholis, masih ada Mas Indra, masih ada mereka yang berjuang luar biasa. Tapi kenapa Allah memilih saya? Kayak gitu. Masih ada Mbak Simun. Waktu itu Mbak Simun belum dibilang oleh ibu. Saya kayak, ya Allah, dosaku ini banyak sekali. Ya Allah, kok saya? Kenapa saya? Saya banyak kurangnya di FKM. Saya banyak kurangnya dengan ibu. Bahkan saya berapa kali buat ibu kecewa. Saya banyak sekali kurangnya. Tapi kenapa harus saya, ya Allah? Kenapa saya kayak, sampai hari ini pun saya masih terus berpikir, ya Allah, apa sebenarnya yang mau kau tunjukkan kepada saya dengan ini? Saya itu setiap kali latihan manasik, ketika saya melihat jemuran yang diandaikan sebagai Ka'bah, saya selalu nangis. Nggak tahu itu nangis dari mana, tiba-tiba saya nangis saja. Manasik dengan Ustadz Ali, ini ibaratkan masjid ini Ka'bah ya. Itu saya neteskan air mata walaupun saya sembunyi-sembunyi. Sebenarnya saya malu mau nangis ke teman-teman, apalagi ada Pak Holis yang sering guyon dengan saya, ada Ustadz Amir, ada Mas Agus, yang tahu saya juga sering ledek-ledekan, nangis depan sini saya. Ya, itulah yang Allah tunjukkan kepada kita bahwa sejatinya Allah itu punya rencananya masing-masing. Allah itu punya jalannya masing-masing. Maka bersabarlah dengan kebaikan yang kita jalankan. Bersabarlah dengan setiap amanah yang Allah berikan kepada kita. Jalankan dengan sebaik-baiknya. Jalankan dengan sebaik-baiknya. Bahkan di tahap kita mengecewakan Allah pun, Allah nggak akan mengecewakan kita ternyata. Di tahap kita mengutuk takdir yang Allah berikan kepada kita, ternyata Allah masih bilang, hei, saya masih bareng kamu loh. Kamu tiap hari ngutuk saya, kamu tiap hari dosain saya, tapi saya masih bareng kamu. Kalau mau balik, ayo. Gitu loh. Allah kayak pengen bilang kepada kita, terutama kepada saya, walaupun kamu sudah jauh, saya masih dekat dengan kamu. Yuk pulang, yuk ke rumahku sebentar, mampir dulu. Mungkin kau akan merasakan kenikmatan kembali untuk beribadah kepada Allah. Dan tentunya ini terima kasih yang besar kepada ibu dan keluarga, ya, Mas Pian yang tidak bisa hadir di sini, tapi selalu memberi saya motivasi. Beliau terus ngechat dengan saya, sering ngechat Mas Pian, ya, Mas Faldi, ya, dan juga Om Herman, Om Zam. Mereka semua adalah bukan keluarga saudara saya, tapi begitu menganggap saya seperti keluarga. Saya kadang malu sekali dengan berbagai macam kesalahan dan kekeliruan yang saya lakukan, tapi mereka masih menganggap saya seperti anak sendiri. Itu pula juga dengan Pak Hamid, Ustaz Fatihin yang sabar. Mungkin kalau saya di tempat DPD lain saya sudah pindah, tapi DPD Brebes luar biasa. Teman-teman luar biasa sekali. Mas Andi, ya, ada Mas Mimi, ya, ada Ustadz Mundir, Ustadz Salman. Mereka ini orang-orang yang luar biasa. Mas Biki, Mas Yudi. DPD Brebes itu sudah kayak gimana ya? Saya itu nggak bisa gambarkan. Kok ada orang-orang yang mereka itu gajinya tidak sepadan, mereka itu masih punya keluarga yang harus dibiayai, tapi mereka kok bisa mau capek-capek masih mau ngurusin urusan orang lain, padahal mereka itu keluarganya juga butuh diurusin gitu loh. Jadi saya kayak, kamu ngapain? Ini loh, ada orang-orang yang mereka itu sebenarnya butuh dibantu, tapi mereka milih bantu orang lain. Mereka itu butuh dibantu, rela bersihin nggak dikasih makan, rela bersihin nggak digaji, rela gosokin kamar mandinya orang sampai ke lubang-lubang kloset itu, tapi nggak perlu untuk dapat apa-apa. Maka saya
Ya Allah, luar biasa Ustaz Hamid memberikan contoh itu kepada kami. Beliau bukan cuma sebagai ketua, tapi beliau memberi contoh. Ustaz Hamid itu orang yang tidak banyak bicara, tapi beliau menunjukkan kepada kami semua bawahannya, ini loh kerja itu kayak gini. Beliau langsung bergerak. Sehingga kami tidak merasa pernah diketuai oleh beliau, tapi kami merasa seperti sahabat yang diajak, yuk kita bareng-bareng dalam kebaikan. Dan tentunya Bu Ani dan keluarga juga itu yang mendidik saya lebih disiplin. Saya itu dulu orangnya, alah nantilah gampang. Tapi semenjak dengan ibu, jam segini saya kegiatan, usahakan setengah jam sebelum kegiatan saya harus di tempat. Dan itu yang saya pegang betul, on time, menjaga waktu, menjaga kepercayaan orang lain. Dan itu yang diajarkan oleh ibu. Sehingga hari ini saya dimanapun, kalau ada kegiatan, pokoknya setengah jam sebelum itu usahakan Ustaz harus di sana. Jaga kepercayaan orang dengan siapapun. Nah begitu juga ingin saya sampaikan pada Mbak Simun, ya terima kasih sudah bantu-bantu, ya sudah sama-sama bersamai di musola, ya tentunya berkat beliau juga segala bentuk pekerjaan di situ lebih mudah. Dan tidak lupa saya berterima kasih dan minta maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman RRM, kepada DPD FKM, Ustaz Ali mungkin yang kadang harusnya udah tidur tapi malah nemenin manasik, ya Ustaz Seheri yang sibuk tanya apa-apa, tiba-tiba ini salah KTP-nya, tiba-tiba harus ubah nama. Bapak yang sudah di umur segini tapi mau nyupirin, bahkan lihat anak saya lebih dekat kepada bapak daripada saya. Beliau, anak saya ini tidur di rumah baru tadi malam, biasanya tidur sama bapak. Ya, lihat. Jadi keluarga Bu Ani ini luar biasa kepada saya. Saya bingung bagaimana cara membalasnya. Mungkin saya hanya bisa mendoakan, ya, mendoakan yang terbaik. Begitu pula dengan teman-teman FKM yang luar biasa. Saya berharap semoga kita tetap solid, ya, kita tetap bersama, kita berdoa. Nanti insya Allah saya doakan di sana kita bukan cuma bersih-bersih Masjid di Brebes, nanti kita bersih-bersih Masjid Nabawi bareng. Ya, amin ya rabbal alamin. Demikian, ya, sekali lagi saya minta maaf ya ibu-ibu yang mungkin di Khairun Nisa, kalau saya misi ada kadang nyinggung-nyinggung, kadang kalimat yang tidak enak, ya, kadang kalimat yang nyelekit, atau ya ibu-ibu yang pernah saya ajar, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ustaz Jamal, ya, terima kasih sudah mau menghadiri, ya, beliau kakak dari musyrif saya, karena memang Ustaz Abdi itu dengan saya cukup dekat. Bahkan kalau beliau pulang ke Tegal, saya lagi pulang, yuk kita kumpul. Sedekat itu saya dengan Ustaz Abdi, karena beliau musyrif saya, adik daripada Ustaz Jamal. Ustaz Abdi itu adiknya Ustaz Jamal, adik kandung. Dan beliau sampai sekarang, ini saya pulang ke Tegal, kita kumpul di mana. Jadi semua kita di sini diikat dengan ikatan iman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mau tutup dengan satu kalimat pesan dari Ustaz saya, Ustaz Umet. Beliau bilang seperti ini: kebaikan itu selalu mencari jalannya. Ketika engkau mengikuti satu kebaikan, maka yakinlah akan banyak pintu kebaikan yang terbuka. Maka jangan pernah lepas daripada kebaikan. Ikuti saja kebaikan itu. Satu pintu kebaikan engkau masuki, maka bersiap engkau akan dapat banyak kebaikan. Dan hari ini saya merasakan itu. Maka jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan. Jangan pernah berhenti. Karena dia akan membawa kita pada sesuatu yang tidak pernah kita sangka-sangka. Karena kebaikan itu akan terus membawa kita pada kebaikan yang lebih luar biasa. Demikian, saya mohon maaf, saya mohon minta dimaafkan atas segala hilaf saya. Saya mohon atas diampunkan atas setiap kesalahan saya, ya, Pak Holis, ya, guyonan-guyonan saya, ya, semoga dimaafkan. Sudah tidak ada lagi yang bisa saya katakan. Terima kasih, mohon maaf itu Bu, ya Bu. Terima kasih sekali. Ya, saya sudah bingung mau bicara apa seperti depan sini. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Banyak salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.